Kita bertemu lagi di dalam channel Ingkui. Pengumuman buat semua subscriber dan penonton, saya akan membuat video bersih berkenaan dengan nama-nama Tuhan. Salah satu nama Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab yaitu Tuhan. Dia Tuhan pencipta, Tuhan yang menciptakan, God the Creator. Oke, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan petikan-petikan ayat-ayat yang kita boleh rujuk di dalam kitab Perjanjian Lama. Pertama sekali kita akan merujuk di dalam kitab Kejadian 1 ayat pertama. Ini riwayat tentang bagaimana Allah memulai menciptakan dunia yang kita ada, bumi, dan dikatakan sini langit. Ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Updated King James Version, kita baca begini. In the beginning, God created the heaven and the earth. Allah menciptakan langit dan bumi. So, perkataan menciptakan itu adalah menjadikan, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. So, Allah menghasilkan sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dia melakukan? Dengan firman-Nya. Kejadian 1 ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. So, di sini kita dapat melihat bagaimana Allah menciptakan, yaitu dengan berfirman, mengeluarkan pernyataan, perkataannya, pikirannya, berfirman dengan kekuasaannya, maka hal itu terjadi. Sebab itu Allah adalah Allah yang pencipta. Dia menjadikan segala sesuatu dengan firman, berfirman. Dan kita boleh melihat di dalam Kejadian 1 ini menceritakan bagaimana penciptaan langit dan bumi, kemudian ada diciptakan terang, diciptakan juga cakrawala, menjadikan daratan, menjadikan laut. Allah berfirman menjadikan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi menjadi tumbuh dan berbuah, dan Tuhan juga menjadikan binatang-binatang yang terbang di udara, yang ada di laut, yang merayap di daratan, dan kemudian dia menciptakan juga manusia. Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau di dalam terjemahan King James dia katakan, so God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. So, kita dapat belajar bagaimana Allah menciptakan manusia sepasang. Yang kita tahu, Adam dan Hawa. Nah, perkataan Adam itu merujuk kepada manusia. Tetapi manusia ini kemudian Tuhan memberikan satu pendamping, satu penolong, satu pasangan yang sepadan dengannya, yang dinamakan Hawa. Diambil dari laki-laki dan akan menjadi ibu kepada bangsa-bangsa. Kejadian 5 ayat 2, kita dapat melihat di sana perkataannya bagaimana. Male and female created he them and blessed them and called their name Adam in the day when they were created. Kita coba di dalam terjemahan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia, terjemahan baru. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Oke. Kemudian satu ayat rujukan yang saya ambil di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-18.
Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Kita baca sekali lagi. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. So, kita dapat belajar satu hal di sini. Penciptaan Tuhan tidak hanya berkisar kepada bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi, menjadikan sesuatu tidak ada menjadi ada. Tetapi Tuhan juga boleh bekerja menghasilkan sesuatu daripada apa yang kelihatannya sudah ada. Contohnya, manusia sudah ada, tetapi Tuhan boleh menciptakan manusia yang bagaimana menjadikan manusia yang sesuatu yang baru, memperbaharui. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan menjadikan suatu manusia yang baru. Itu adalah kekuasaan Tuhan terjadi. Dalam Mazmur 104 ayat 24 dikatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Dengan hikmat bijaksana Tuhan bumi diciptakan, dan kita dapat melihat bagaimana bijaksananya Tuhan mengatur bumi, mengatur sistem, menempatkannya pada posisi-posisi yang tertentu sehingga ia dapat berfungsi dengan baik dan teratur. Dan kita melihat betapa besar kekuasaan Tuhan. Bayangkanlah Dia mengatur sistem peredaran air, sungai mengalir ke laut, air di laut disejat menjadi sejatan, di udara menjadi uap, menjadi awan, kemudian awan turun kembali ke tanah, ke bumi sebagai hujan. Ini adalah sistem yang Tuhan ciptakan. Sains hanya mengkaji, memahami, memikirkan bagaimana proses itu terjadi. Tetapi sains tidak menjelaskan siapa yang merekakan ini, siapa yang desain ini, siapa yang membuat, siapa yang menciptakan sistem yang seperti ini. Ini bukan terjadi tanpa pengaturan. Pasti ada pengaturan. Dan firman Tuhan mengajar kita bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu itu dengan bijaksananya sehingga dapat berfungsi dengan baik. Haleluya. Dalam Mazmur 104 juga di ayat yang ke-30 dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, pembaharuan Tuhan juga bermaksud menciptakan. Jikalau Tuhan mau membuat sesuatu yang baru, dan dikatakan dalam firman ini, Dia memberi roh. Dia katakan mengirim rohmu, roh Tuhan. Kalau roh Tuhan datang pada seseorang atau dikirim kepada bangsa, maka pastinya tujuan Tuhan itu membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan menciptakan sesuatu yang baru. Ini juga adalah penciptaan.